Perkenalkan, nama saya Angga Wiguna SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP 1 Parigi yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 427, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2024. Kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran yang dilaksanakan di SMP 1 Parigi kelas 8C pada tanggal 18 Oktober tahun 2024. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya sehat semua? Absen terlebih dahulu ya. Alif, Alena, Anggita, Azka, Cepaka, Hadir. Davia, tidak hadir? Oke, kenapa dia? Sakit. Karena sudah hadir, yang hadir semuanya. Sebelumnya ada yang baca? Kita belum baca doa. Belum, dan dilanjut ke Asmaul Husna. Silakan Bibit. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Dan mulai. Pada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal itu baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jajan? Sudah. Nah, yang tidak kalah penting, Bapak mau tanya, siapa yang tadi sholat subuh? Yang sholat? Yang sholat? Aku. Hah? Oke. Perempuan ada yang nggak sholat? Ada. Ada lagi halangan ya? Bapak akan soal kalian itu selalu melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah tiangnya Agama. Bayangkan kalau rumah kalian atau gedung kalian tidak adanya pondasi atau tidak adanya tiang, bagaimana? Runtuh kan? Begitu. Dan keimanan kita, Islam kita itu adalah sholat, iman, sholat. Pembelajaran sebelumnya kita bahas tentang melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Apa yang kenapa
kenapa kita harus melaksanakan apa? Ayo. Agar apa? Agar tidak kehilangan sumber daya. Agar kita tidak kehilangan sumber daya. Bayangkan kalau kita tidak memelihara alam ini dan air bercemar, tidak bercemar tidak bisa minum. Sedangkan ketika kita sehari-hari sama dengan air. Itu pelajaran kita sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang iman kepada Allah. Sebelumnya, apa yang kamu ketahui tentang iman? Iman saja. Saya yakin. Karena iman itu adalah percaya dengan terus, apa saja sih yang harus diimani dalam kehidupan ini dan sebagai seorang muslim? Kalian masih punya konsentrasi. Ketika Bapak menunjukkan jari yang 3, kalian tetap pada pendirian kalian bahwa itu ada. Nah, jadi rukun iman yang ketiga atau rukun iman yang ketiga itu adalah iman kepada kitab Allah. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu video. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, nanti Bapak akan kasih kalian masalah. Pak, masalah saya sudah banyak. Kenapa harus ditambah? Jadi untuk meningkatkan pengetahuan kita. Silakan saksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apakah kalian sehat dan masih semangat semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Angga Wiguna. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran, menguraikan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 136 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Berikut adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 beserta artinya. Mari kita baca bersama-sama. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Selanjutnya mari kita baca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apakah kalian sehat dan masih semangat semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Angga Wiguna. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran, menguraikan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 136 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Berikut adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 beserta artinya. Mari kita baca bersama-sama. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Selanjutnya mari kita baca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apakah kalian sehat dan masih semangat semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Angga Wiguna. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan menggunakan video pembelajaran tentang iman terhadap kitab Allah untuk siswa kelas SD kelas 8 di SMP Negeri 1 Mari. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode pembelajaran kali ini yang kita gunakan adalah different share. Apa itu different share? Think itu berpikir, pair itu berpasangan, share itu berbagi. Jadi saat ini Bapak ingin kalian berdiskusi membuat. Jadi kelompoknya kelompok kecil nih. Kelompok kecil. Jadi kalian itu nanti berpikir dulu sendiri ya. Berpikir dengan pikiran kalian sendiri, cari tahu permasalahannya apa,
temukan penyelesaiannya. Setelah kalian temukan penyelesaiannya, kalian bagi pengetahuan kalian dengan teman satu bangku. Setelah itu nanti kalian Bapak minta presentasi ke depan. Ya, perwakilan ya. Nanti bukan perwakilan, kalau untuk semuanya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan simpulkan lalu koreksi. Nah, permasalahan yang Bapak akan bagikan kepada kalian ini ada di AKPD ini. Kalian tahu AKPD itu apa? Ya, peserta didik. Di situ ada materinya, di situ ada hal-hal yang harus kalian kerjakan apa. Setelah itu kalian isi LKPD atau isi pertanyaan-pertanyaan pada LKPD tersebut. Nah, permasalahan yang utamanya adalah bagaimana sih kita bagaimana keyakinan terhadap kitab Allah itu membentuk pandangan hidup kita. Jadi bagaimana kitab-kitab Allah itu menjadi pandangan atau menjadi pedoman hidup kita. Selain dari makna makna iman kepada Allah, ada hal yang harus kalian kerjakan, yaitu bagaimana kitab-kitab Allah menjadi pegangan atau pedoman hidup bagi kita. Di sini ada materinya. Bapak bagikan jelas berkelompok satu bangku. Oke. Ini Bapak bagikan. Nanti Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk melaksanakan. Kerjakan dengan waktu sekitar 15 menit. Dan terus referensinya apa namanya, ada pada slide dari LKPD ini, ada pada buku paket yang kalian miliki. Silakan kerjakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Ya. Silakan dilanjutkan kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, selanjutnya siapa yang mau presentasi? Silakan ini di depan. Silakan baca jawaban yang kamu dapatkan dari hasil sharing bersama teman. Bacakan. Jawaban nomor 1, iman adalah percaya. Jadi iman adalah percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya. Jawaban nomor 2, jangan diturunkan kitab suci merupakan bukti Allah sayang terhadap umat manusia. Dengan adanya kitab suci, kita sebagai manusia dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Jawaban nomor 3, kitab Allah pasti akan kebenaran.
Mas tadi apalagi tadi Mas menjawab mengapa Allah menurunkan kitab suci kepada manusia. Kita refleksi dulu sedikit ya. Mengapa Allah menurunkan kitab suci kepada manusia? Kitab suci itu seperti undang-undang dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum. Ketika kita mentaati hukum, maka kita akan selamat, tidak akan dihukum oleh negara ini. Sama halnya dengan kitab suci umat manusia diturunkan untuk menjadikan manusia ini menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat berdampingan dengan orang lain. Kita lihat, perhatikan aturan di jalan. Contoh, aturan di jalan mengendarai kendaraan itu kita harus berada di lajur kiri. Kenapa? Agar kita tidak bertabrakan dengan orang lain. Sebaliknya ketika kita berkendara semaunya kita, saya itu lebih suka berkendara di jalur sebelah kanan, padahal aturannya ada sebelah kiri. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita pasti akan terjadi kecelakaan. Kitab suci itu fungsinya sama, agar kita berada pada jalur-jalur yang tepat dan tidak tersesat dan tidak menabrak kepentingan atau hukum orang lain. Intinya membuat lebih baik. Sampai pada tahap pembelajaran kita yang terakhir, siapa yang mau menyimpulkan? Arif, silakan Arif. Terima kasih. Alif bisa pinjam jawaban kamu. Kita ulas sebentar. Kitab menurut Alif itu kitab saya kedua merupakan bagian penting dari keimanan. Kita betul sekali. Karena apa? Seperti yang sebelumnya, bahwa kitab Allah itu berfungsi sebagai pedoman hidup. Kalau kita tidak punya pedoman hidup, maka kita akan sesat. Maka kita akan seenaknya hidup. Maka fungsi dari Al-Quran itu atau kitab Allah adalah untuk menjadi pedoman hidup. Mari kita refleksi. Setelah mempelajari iman kepada kitab Allah, pandangan kita terhadap kitab Allah seperti apa? Ada yang menjawab? Pandangan kita terhadap kitab-kitab Allah seperti apa? Silakan.
singkat. Ini ada pelajaran kamu. Jadi menurut Sulis, dengan kita berefleksi pembelajaran kali ini adalah kita harus lebih yakin dan lebih memegang teguh ajaran dari Al-Quran atau ajaran dari kitab Allah. Sama. Jadi intinya adalah lebih yakin bahwa Al-Quran tidak baik yang diwajibkan kepada para rasul adalah telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran dari saya mendapatkan manfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.